Sebelum kita mulai dengan pelajaran kita malam ini, kita nyanyi dulu beberapa buah lagu dari LPMI. Untuk kita bersama-sama berdiri, kita nyanyikan itu lagu tema untuk VOY kita. Siapa yang diutus sebar kebenaran menjelang akhir zaman ini? Tuhan berfirman melalui nabinya, semangat belialah jawabannya. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang tua dan muda mengetahui firman-Nya. Gunakan semua karunia dan talenta, tuntut pada Yesus Sang Kasih. Bangkit semua belia di tiap gereja, kerjakan berkat-Nya bersama. Lemah dikuatkan, gelap diterangkan, beri segala daya untuk Tuhan. Suara belia yang kan mengubah dunia, yang tua dan muda mengetahui firman-Nya. Gunakan semua karunia dan talenta, tuntut pada Yesus Sang Kasih. Langkan suara belia yang gegarkan dunia, yang tua dan muda mengenali firman-Nya. Lakukan semua karunia dan talenta, tuntut pada Yesus Sang Kasih. Tuntut pada Yesus Sang Kasih. Oke, mari kita semua lipat tangan dan tunduk kepala sambil kita semua dalam doa. Bapa yang bertakhta
dalam kerajaan syurga. Segala puji dan syukur menjunjung kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah beri kami peluang untuk berkumpul sekali lagi di Ka'bah-Mu yang suci ini. Biarlah sebentar lagi kami akan mendengar firman-Mu. Engkau buka hati dan pikiran kami dan telinga kami untuk terimanya ya Bapa. Dan bantulah hamba-Mu itu untuk bersedia dan persiapkan alat-alat dia dan juga segala yang harus dia persiapkan agar dia dapat menyampaikan firman itu dengan lancar sebagaimana yang Kau kehendaki. Sertailah kami, jauhkan kuasa setan, segala mengganggu kami, menjatuhkan kami. Ya Bapa, ampuni segala dosa kami, kecil maupun besar, dan segi mental dan fisikal maupun dosa itu kami sadar ataupun tidak kami sadari. Ampuni kami sebagai umat-Mu yang berdosa ya Bapa. Dan ya Bapa, doa ini saya serahkan di tangan. Bila Kau lengkapi segala sesuatu yang harus dilengkapkan. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan dalam nama Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami berdoa. Amin. Sekarang saya jemput YM Nilviani untuk menyampaikan firman Tuhan. Oke, happy Sabat kepada kita semua. Terima kasih atas kehadiran kamu semua pada malam kita. Dan seperti yang kita tahu, hari ini kita adalah hari keempat. Dan tajuk yang saya akan sampaikan adalah ianya seperti ini. Dalam English dia, it's like this. Dan kita punya ayat kunci hari ini dalam Lukas 13 ayat 18 berkata, Yesus berkata, serupa apakah kerajaan Allah dan dengan kasih apakah dapat aku bandingkan? Sebelum saya memulakan, mari kita semua lipat tangan dan saya pimpin kita dalam doa. Tuhan yang bertakhta dalam kerajaan syurga, terpujilah atas semua Tuhan. Sebentar nanti kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah Engkau berkati orang yang mendengar firman-Mu yang akan disampaikan sebentar nanti. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Kalau kamu nampak dalam sana di depan, kamu rasa itu apa? Itu biji apa? Ada yang dapat jawab? Betul, ini adalah biji sawi. Biji sawi ini dia adalah perumpamaan kita malam ini, yaitu biji sawi ini dia sebagai kerajaan Tuhan. Hari ini kita akan mendengar beberapa pandangan berbeza tentang kerajaan Tuhan. Tujuan dia adalah untuk memberikan gambaran kepada pendengar tentang sifat kerajaan Tuhan. Ini sangat penting karena kerajaan Tuhan dia tidak dapat digambarkan sepenuhnya di bumi ini. Tapi kita akan pelajari pemenuhan sebenar kerajaan hanya akan direalisasikan apabila Yesus kembali ke bumi. Kalau kamu tengok ini biji sawi, kamu rasa berapa size dia? Ada yang dapat jawab? Kamu agak-agak berapa tuh size tuh biji sawi? Kalau di sini, ini biji sawi, dia biasanya bersaiz dalam 1 atau 2 mm, yaitu milimeter. Dan dalam perjanjian baru, biji sawi ini dia digunakan oleh Yesus dalam perumpamaannya sebagai model untuk kerajaan Tuhan yang pada mulanya bermula kecil tetapi tumbuh menjadi yang terbesar dari semua tanaman di kebun. Iman juga dibincangkan dalam konteks biji sawi. Ada beberapa perkara yang sukar untuk dijelaskan. Betul atau tidak, mari kita tengok. Ini adalah cerita yang saya dapat. Dia sebagai ilustrasi. Ilustrasi di sini dia adalah sebuah cerita benar dan dia punya cerita di sini kalau saya kasih translate, kereta merah seorang wanita dihancurkan oleh gajah di Sarkas.
Tuan gajah itu meminta maaf, menjelaskan bahwa gajah itu memang suka duduk di atas kereta merah. Kelihatan kereta wanita seperti mengalami kerusakan, tetapi wanita itu masih menggunakan keretanya untuk dipandu karena masih boleh dikendalikan. Tetapi semasa dalam perjalanan ke bengkel kereta, dia dihentikan oleh kemalangan yang melibatkan dua kereta lain di depannya. Apabila ambulans tiba beberapa menit kemudian, para pembantu ambulans melihat keretanya juga. Kemudian berlari untuk membantu wanita tersebut. Lalu kata wanita itu, "Oh, saya tidak terlibat dalam kemalangan ini. Jelasnya gajah duduk di atas kereta saya." Pembantu ambulans dengan cepat mengikatnya dan menghantarnya ke hospital untuk dirawat karena mereka berpikir wanita itu berkemungkinan mengalami kejutan otak dan kecederaan di bahagian kepalanya. Ini adalah satu ilustrasi dari majalah Bits and Peace dan ini adalah cerita benar. Terdapat beberapa perkara yang sukar untuk kita jelaskan. Contoh dia, coba jelaskan bagaimana seekor lembu boleh memakan rumput hijau dan menghasilkan susu putih. Selain itu, kalau kita tanya saintis, kenapa manusia menguap? Kalau kita tanya lagi, dan 9 daripada 10 orang di dunia ini adalah menggunakan tangan kanan. 1% dia adalah sebelah kiri. Susah kita untuk jelaskan sesuatu perkara yang berkaitan di atas. Kalau kita pikir-pikir memang susah lah, kenapa manusia menguap. Dan kalau kita tengok itu lembu, dia makan rumput, tapi dia punya susu warna putih, begitu. Dan ini adalah salah satu masalah yang dihadapi Yesus ketika coba untuk menjelaskan asal-usul atau sifat-sifat kerajaan Tuhan. Apa yang pasti, Yesus tidak mempunyai masalah dalam memahami kerajaan Tuhan, sebab dia berasal dari kerajaan ini. Dia adalah utusan yang telah dihantar Tuhan ke bumi untuk menunjukkan kepada kita bagaimana kerajaan Tuhan itu yang disebut juga sebagai kerajaan syurga oleh Yesus. Bagi Yesus, dia sangat tahu semua tentang kerajaan yang dimaksudkan itu. Akan tetapi, sebagai manusia yang telah jatuh di dalam dosa, ya sukar untuk memahami seperti apakah kerajaan Tuhan itu. Di sini adalah pertanyaan dari 1908 oleh Ellen G. White, yaitu mungkin dapat membantu menjelaskan mengapa tugas Yesus sangat sukar. Pemerintahan kerajaan Yesus tidak seperti pemerintahan duniawi. Dengan apakah yang kita boleh menyamakan dengan kerajaan Tuhan? Kristus bertanya, dengan perbandingan apa yang kita membandingkannya? Dia tidak dapat mencari apa-apa di bumi yang boleh menjadi perbandingan yang sempurna. Akan tetapi, Kristus meminta kita untuk terus-menerus mencerminkan kasih sayang dan belas kasihan yang lembut seperti sifat ilahi kepada semua orang agar boleh mengaitkan tindakan seperti sedemikian dengan kerajaan Tuhan. Dalam buku Review and Heard 19 Maret 1908. Sekarang kita masuk dalam biji sawi,
yang awal-awal tadi yang saya tunjuk gambar. Di sini dalam Matius 13, Yesus dia menggunakan beberapa gambar untuk menunjukkan bagaimana kerajaan surga itu. Dan kalau kita buka dalam Matius 13 ayat 31 hingga 32, di sini Yesus berkata, seterusnya Yesus mengisahkan ibarat sedemikian, kerajaan surga seperti sebutir biji sawi yang dibawa oleh seseorang untuk ditabur di ladangnya. Biji sawi itu paling kecil antara semua benih, tetapi apabila ia tumbuh, ia menjadi tumbuhan yang lebih besar dari semua tumbuhan lain, sehingga menjadi sebatang pokok di tempat burung di udara membuat sarang pada cabangnya. Biji sawi kalau di tangan kita itu jatuh size dia. Tapi bila dia sudah menjadi pokok sawi, dia lagi besar. Beginilah dia punya contoh gambar apabila itu biji sawi sudah membesar. Orang-orang yang mendengar Yesus sebenarnya juga menanam dan membesarkan pokok sawi. Mereka telah melihat biji sawi berkali-kali. Ketika Yesus menyamakan kerajaan surga dengan biji sawi, mata dan telinga mereka menjadi terbuka. Yesus kemudian membawa mereka ke tingkat pemahaman yang lebih tinggi. Kerajaan surga itu kecil, tetapi bertumbuh di dalam hati dan kehidupan semua orang yang menerimanya. Para pemimpin Yahudi yang memperlihatkan Yesus dengan saksama menganggap dia dan sekelompok kecil pengikutnya sebagai bukan siapa-siapa. Dia tidak mungkin menjadi Mesias karena pengikutnya hanya setitik kecil, tidak banyak yang dapat dilihat. Itulah mengapa Yesus memilih biji sawi untuk menjadi pusat perumpamaan tentang kerajaan surga ini. Di sini adalah satu menurut tafsiran Alkitab Masehi Advent hari ke-7. Dan di sini sinapsis nigra atau dikenali sebagai sawi hitam dari Palestina biasanya mencapai ketinggian 6 hingga 12 kaki dengan cabang setebal 1 inci atau lebih. Di sini juga pohon melambangkan kemenangan pesan Injil di seluruh dunia. Kerajaan dan rakyatnya mungkin terlihat tidak berarti pada masa sekarang, tetapi kata Yesus Kristus tidak akan selalu sedemikian. Ini adalah tafsiran dari Alkitab Advent Masehi pada hari ke-7. Dan perumpamaan ini dia seperti sederhana yang Yesus sedang memberitahu kita tentang beberapa sifat kerajaan Allah dan apakah kebenaran-kebenaran itu. Di sini ada dua. Yang pertama, kerajaan surga bertumbuh. Orang-orang yang mengikut Yesus mungkin terlihat tidak penting atau mudah diabaikan, tetapi barisan mereka akan terus bertumbuh selama waktu masih ada. Yang kedua, sangat berharga untuk menjadi anggota kerajaan surga, walaupun hal itu belum muncul dengan sepenuhnya. Itu adalah dua kebenaran-kebenaran yang Yesus sedang memberitahu kita pada masa sekarang. Tapi Yesus dia tidak
pernah berhenti pada biji sesawi. Kenapa? Di sini dia akan menceritakan lebih banyak perumpamaan tentang kerajaan surga. Kalau kita tengok dalam Matius 13, dia akan mengatakan seperti itu. Contoh dia dalam ragi, di sini kalau kita tengok ayat 33 hingga 35, dia akan menceritakan tentang ragi. Dan sementara biji sesawi melambangkan pertumbuhan kerajaan yang semakin besar, ragi ia melambangkan pertumbuhan yang akan menjadi pada orang-orang yang menerima Yesus sebagai juru selamat dan Tuhan serta hidup sesuai dengan prinsip-prinsip kerajaan. Yang kedua, dalam ayat 44 dia akan menceritakan tentang harta yang tersembunyi. Di sini perumpamaan ini dia melambangkan tentang pencarian message Injil yang merupakan inti dari kerajaan Allah. Di manakah harta itu ditemukan? Harta itu ditemukan di ladang yang disebut sebagai Alkitab. Dan Alkitab adalah tempat kita menemukan berita-berita yang baik ataupun tentang keselamatan. Di mana orang dalam perumpamaan itu dia tersandung dan menemukan harta karun yang tidak ada yang dapat menghentikannya untuk memilikinya. Begitulah berharga kebenaran kerajaan surga. Yang seterusnya dalam ayat 44 hingga 46, di sini dia menceritakan tentang mutiara yang sangat berharga. Dan di dalam perumpamaan ini, seorang pengusaha mencari mutiara yang tidak ternilai harganya. Di sini ia melambangkan tentang orang-orang yang mencari Injil kerajaan surga dan akan melakukan segala cara untuk mendapatkannya. Itulah usaha yang diperlukan untuk mencari Tuhan dalam Yeremia 29 ayat 13. Dan yang terakhir dalam ayat 46 hingga 49, di sini dia menceritakan tentang pukat. Pukat adalah sebuah jenis jala ikan yang mempunyai pemberat yang digunakan di perairan yang luas. Ketika ditarik, jala itu akan menarik segala sesuatu yang ada di dalam air. Yesus menggunakan perumpamaan ini untuk menjelaskan bahwa kerajaan surga terbuka untuk semua orang. Tidak peduli dari suku apa, kepribadian apa, sikap dia macam mana, ataupun status ekonomi mereka. Semua akan disambut dengan baik. Bukankah itu luar biasa? Sini ada satu panggilan untuk kita semua, di mana sungguh luar biasa kerajaan Allah yang memiliki bagi kita. Ini adalah tempat di mana semua orang akan disambut. Ini adalah tempat yang menjadi semakin besar dan orang-orang yang memasukinya juga bertumbuh dalam perjalanan mereka bersama Yesus. Message-nya seperti harta karun yang layak dipertaruhkan segala sesuatu untuk mendapatkannya. Kerajaan Allah ataupun kerajaan surga adalah tempat di mana Allah ingin kita semua menjadi warganya. Di sini saya ada satu ajakan bagi kita semua yang ada di sini. Ini adalah message mereka bagi mereka yang mungkin tidak merasakan keinginan untuk menjadi bahagian kerajaan Allah, mungkin disebabkan bosan dengan gereja ataupun tidak termotivasi untuk berjalan bersama Tuhan. Mungkin kita tidak benar-benar berdoa seperti dahulu, atau mungkin kita berada di dalam keadaan hampir menyerah dengan Tuhan. Jika kita mau terhubung kembali dengan Yesus, mari kita semua berdiri dan kita akan baca sama-sama yang saya akan paparkan. Saya menjemput kita semua berdiri.
Mari kita baca sama-sama. Yesus, saya ingin lebih dekat denganmu. Saya ingin lebih bersemangat mengenai hubungan saya denganmu. Saya ingin mengasihi firman-Mu yang kudus dan menjalaninya setiap hari. Engkau telah berjanji bahwa kita ada orang yang membuka pintu kepadamu. Engkau akan masuk dan membuat rumah bersama mereka. Kami mohon kepadamu untuk masuk ke dalam hati kami sekarang juga, ya Tuhan. Melalui Roh Kudus-Mu, perbaharuilah komitmen kami dan buatlah kami haus akan hubungan yang lebih dalam denganmu. Terima kasih karena Engkau telah mendengar dan menjawab doa kami. Amin. Dan itu saja saya punya perkongsian pada malam ini. Semua boleh duduk. Dan itu saja saya punya perkongsian. Tuhan memberkati. Amin. Ada satu ayat yang paling saya ingat apa yang dia sampaikan tadi. Tapi satu pertanyaan juga lah. Itu lembu, dia makan rumput, tapi kenapa susu dia putih? Ada dia punya message di sebalik itu, ayat itu. Jadi kita sudah dengar message dia tadi, dan saya harap kita semua dapat masukkan dalam hati firman Tuhan yang telah disampaikan sebentar tadi. Dan bagi menyambut firman Tuhan, mari kita sekali lagi berdiri, kita nyanyi itu lagu tema BOI kita. Mari kita semua berdoa dan selipat dan kita berdoa. Tuhan yang bertata dalam kerajaan surga, terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih atas perjalananmu sepanjang 6 hari yang lalu, sehingga pada saat ini kami telah berkumpul di Ka'bah-Mu untuk mendengar sebuah kami punya BOY untuk menyampaikan
menyampaikan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih karena firman-Mu sebentar tadi telah mengajarkan kami untuk tetap selalu ada bersama-Mu ya Tuhan. Pimpinlah kami untuk agar kami menjadi anak-anak-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar nanti kami akan bersurai di gereja ini, biarlah Engkau memimpin satu persatu untuk kami selamat sampai di rumah masing-masing ya Tuhan. Semua ini kami serahkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.